berapa Bu partisipannya? Sudah 236. 236 ya. Jadi karena waktu sudah menunjukkan pukul 14, kita mulai gitu. Baik, Bapak Ibu, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati Bu Siska Clara dan Bu Ani Herlina dari SMA Negeri 1 Bangil. Yang saya hormati sebagai narasumber pada sesi keempat kali ini. Kemudian kebetulan ini saya sendiri ya Bu, moderatornya. Kemudian kita sapa Bapak Ibu peserta dari seluruh Jawa Timur, Pak Guru yang kreatif, di mana sedang mengikuti kegiatan workshop kali ini dengan tema yaitu strategi promosi video dan kewirausahaan. Nah, itu nanti Bapak Ibu akan ada wawasan dari Bu Siska Clara maupun Bu Herlina, di mana beliau adalah salah satu orang yang punya prestasi di Jawa Timur, sehingga sekolahnya dengan adanya Bu Siska dan Bu Ani ini banyak mendapatkan kejuaraan dari ASEAN Creative Camp, itu ya Bu ya. Sepertinya Bu Clara kemarin sudah dikenalkan, sedangkan Bu Ani ini juga masih mungkin yang pertama kali ya Bu ya tampilnya. Perlu kami kenalkan untuk Bu Ani ini sebenarnya adalah sering mendampingi anak-anak di bidang lomba di Siameu, kemudian seringkali menjadi narasumber best practice kewirausahaan, kemudian juga sebagai penulis buku, cerpen, dan puisi, juga sebagai motivator literasi, juri lomba, mendongeng, asesor UKM, penggerak literasi, komunitas pengembang BI. BI itu apa Bu ya? Bank Indonesia. Iya Pak. Biasa di Malang lagi. Malah orang Malangnya nggak tahu saya ini dari Malang. Oh, Ya, alhamdulillah dengan adanya ibu-ibu ini yang nantinya akan memberikan materi kepada Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan bisa menginspirasi nanti di workshop yang keempat ini, sehingga Bapak Ibu bisa menyelesaikan tugas akhirnya nanti dikumpulkan, kemudian menjadi inspirasi juga bagi kita semua kalau menjadi juara itu. Baik, supaya tidak terlalu panjang lebar, kita ikuti saja kegiatan workshop ini. Bahkan dibuka oleh dua orang Sri Kandi, yaitu Bu Clara dan Bu Ani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Tetap semangat ya. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa dapat bertemu, kita dapat berkumpul dalam GCC yang sesi keempat. Bapak Ibu, hari ini saya begitu bahagia karena bisa bertemu lagi dalam kondisi yang keempat ini. Tetapi kebahagiaan saya itu lengkap karena hari ini dalam penyajian materi presentasi saya itu didampingi oleh seseorang yang luar biasa, seseorang yang spesial. Beliau adalah Bu Ani Herlina yang seperti sudah diceritakan sama Pak Gun tadi. Singkat ceritanya adalah kenapa saya begitu bahagia karena saya dan Bu Ani ini adalah tim ketika kita mengikuti lomba tourism tahun 2018 dan mengatakan kita menjadi juara 2 waktu itu, sehingga kita punya kenangan atau memori yang membekas Pak. Sejalan dengan itu memori inilah yang
sebenarnya menjadi salah satu nanti strategi promosi yang akan saya jelaskan Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa dengan berbincang dengan Bu Ani, karena kita hari ini kita tim, jadi kita bagi tugas. Ketika kita diskusi tentang strategi tourism, itu nanti akan dengan saya. Tetapi ketika membahas apa itu kewirausahaan, menganalisis analisa SWOT ataupun tentang action plan-nya, nanti akan lebih mendetail dengan Bu Ani harinya. Demikian Bapak Ibu singkat cerita yang bisa saya sampaikan kenapa kita harus tim Y. Oke, hari ini adalah pertemuan kita yang terakhir. Halo, Bu Siska. Iya, Pak Gu. Anak, kesempatan putus tadi. Nggih, Bisa monggo. mendengar suara saya, Pak Gu? Alhamdulillah bisa. Nggih, kesempatan putus. Ya, baik. Bapak Ibu ya, jadi di layar Bapak Ibu semua itu ada background tentang judulnya itu strategi promosi tourism sebenarnya. Tetapi di sini kenapa terputus? Jadi ini jadikanlah sebagai contoh, kita harus membuat secara teknis hal-hal kecil sekalipun ketika nanti kita berusaha untuk mempromosikan video tourism kita. Demikian ya Bapak Ibu ya. Pada pertemuan sebelumnya telah kita bahas bersama bahwa selain kita punya dunia realita yang seperti ini, kita ini juga ternyata punya realitas sosial yang lain. Seluruh manusia di seluruh penjuru dunia itu berkumpul dalam suatu ruang, suatu tempat yang sekarang dinamakan media sosial. Di media itulah sebenarnya hal-hal apapun itu bisa kita ekspos. Peluang ini dijadikan sebagai salah satu media dalam tourism khususnya untuk bisa mempromosikan. Jadi ketika Bapak Ibu membuat suatu video tourism, jadikanlah media ini sebagai salah satu media untuk promosi. Selain itu, kita juga sudah membahas bersama bahwa apa sih pesan yang ingin disampaikan ketika kita ingin membuat sebuah video tourism. Harapannya adalah banyak sekali orang yang menonton video kita yang kita buat, kemudian setelah menonton mereka menyukainya, setelah menyukainya mereka berkeinginan untuk datang ke tempat yang ada dalam video itu tujuannya. Jadi indikatornya adalah semakin banyak penonton yang menonton video kita, itu adalah indikator kesuksesan bahwa video kita udah berhasil gitu Bapak Ibu. Kemudian salah satu cara bagaimana suatu video tourism itu bisa diketahui itu berarti kita harus memakai sebuah strategi. Di sini saya ingin menjelaskan tentang story monic. Sudah tidak asing ya tentang story monic. Jadi story monic ini adalah suatu pendekatan tentang pariwisata yang ingin menggali potensi daerah dengan mengedepankan secara narasi kontennya. Jadi konten yang bisa di-sharekan itu adalah tentang budayanya masyarakat, kemudian tentang bahkan kulinernya, keunggulannya gitu ya Pak Ibu. Kemudian dari story monic itu orang itu akhirnya menjadi tertarik
dan akhirnya berkunjung ke tempat di mana video itu kita buat. Itu harapannya. Sebenarnya story Storynomic ini apa sih? Jadi Storynomic ini adalah pertama kali digagas oleh tim Quick Win yang ingin dia mengenalkan lebih jauh tentang ada 5 daerah waktu itu, tentang daerah Danau Toba, Borobudur, Mandalika, kemudian Manado, dan Labuan Bajo. Jadi saya pernah mendengar sebuah cerita itu gini, siapa yang ingin tersihir menyaksikan indahnya matahari terbenam di sebuah pantai, yaitu Labuan Bajo. Akibat dari cerita ini, kita akhirnya terbawa dan penasaran ingin datang. Dan memang apakah Labuan Bajo itu begitu indah sesuai dengan cerita. Jadi promosi wisata dengan cerita itulah namanya Storynomic. Ya, seperti halnya ini boleh cerita sebentar ya. Jadi ketika kita diberi kesempatan untuk datang ke Thailand waktu itu, saya, Bu Ani, tim Pak Dwi, dengan anak gitu ya, ada kenangan yang bekas di sini bahwa Thailand itu suatu negara yang panas seperti Indonesia sebenarnya, tetapi kita sangat terngiang, sangat ingat betul, terkesan betul ketika di pinggir-pinggir jalan itu jual buah. Indonesia itu kaya akan buah, makanya terkenal dengan banyak musim, ada musim rambutan dan yang lain-lain. Tetapi anehnya, dan ini menjadi kebanggaan ya, bukan saya tidak bangga dengan, sangat-sangat bangga Bapak Ibu. Tetapi yang membuat saya itu berpikir adalah di Thailand itu jambu Bangkok itu rasanya renyah, manis gitu ya. Lah, ini yang saya ceritakan kepada orang-orang dan mereka tertarik, oh gitu Thailand ya, gitu. Dan lagi ketika kita mau menyeberang jalan itu sudah ada penyeberangan, tidak seperti di kita yang nyeberang ketika udah nggak ada kendaraan, kita bisa nyeberang kemanapun. Tidak, jadi itu kelihatan tertib. Nah, cerita-cerita pengalaman baik inilah yang kemudian saya ceritakan. Ini adalah berbentuk Storynomic Bapak Ibu. Ini bisa menjadi salah satu alternatif bagaimana Bapak Ibu berusaha mempromosikan video tourism yang Bapak Ibu buat. Nah, demikian ya. Kemudian karena sekarang zamannya itu serba area handphone oriented ya Bapak Ibu. Jadi kita tidak lagi dipersulit bagaimana cara kita untuk men-share tentang video itu. Jadi kita bisa menentukan media sosial manakah yang bagus untuk men-share video tourism itu. Bisa Bapak Ibu pilih, misalkan di-upload di akun YouTube kita, atau blogger kita, atau FB, atau Instagram, atau apapun itu. Demikian ya. Oh ya, kenapa tourism itu kita pilih Bapak Ibu dengan menggunakan Storynomic dan medium yang kita pakai adalah media sosial? Karena dengan banyaknya orang yang sudah menonton video yang sudah kita buat tentang suatu destinasi wisata, mengakibatkan akhirnya orang itu datang berkunjung Bapak Ibu. Nah, datang berkunjung secara otomatis itu akan meningkatkan income atau pendapatan daerah tersebut. Dengan begitu, secara nggak langsung itulah maksudnya bahwa tourism itu adalah suatu ekonomi kreatif. Demikian Bapak Ibu. Bisa slide berikutnya Pak Tuh. Oke. Dalam dunia pariwisata atau tourism, Pak Gun, slide berikutnya, kita mengenal adanya awareness, kemudian kita juga bisa mengenal experience, memori, dan testimoni. Ya, jadi dalam tourism itu kita bayangkan gini ya, analoginya itu adalah ketika sekarang zamannya itu era curhat ya, orang itu bisa curhat
di dalam media sosial, dan itu menjadi salah satu peluang yang bagus yang bisa kita pakai untuk promosi video kita. Tetapi itu akan muncul suatu kesadaran, suatu pemahaman, yaitu awareness, bahwa selain media itu menjadi salah satu promosi, ketika kita menampilkan sosok tokoh yang populer atau seseorang yang punya yang terkenal gitu ya, secara nggak langsung itu membuat daya tarik atau memikat orang, loh kok ada artis ini ya di videonya Siska ya, gitu ya, atau jadi endorse gitu ya, waduh gitu. Sebelum dia lihat kontennya, sebelum lihat isinya, tapi udah lihat artinya dulu, orang-orang pengen lihat apa sih mau di-upload Siska gitu ya, video apa, video tourism apa gitu. Jadi inilah awareness, pemahaman yang ingin dimunculkan dalam tourism. Kemudian ketika sudah tertarik dan nonton, kemudian ternyata itu menggugah orang-orang untuk berkunjung gitu ya, ini memberikan suatu pengalaman saat mereka berkunjung ke tempat itu, pengalaman yang baru tentang living culture, kehidupan masyarakat di sana, tentang karakteristik orang-orangnya, bahkan tentang kuliner yang saya ceritakan tadi tentang jambu, walaupun jambu ya Bapak Ibu, tapi itu memberikan suatu pengalaman baik gitu ya. Dari pengalaman atau experience yang baik ini akan muncul namanya dikumpul jadi satu di ingatan kita, memori, kenangan yang tak terlupakan gitu ya. Nah, kenangan yang atau memori ini kemudian diceritakan atau ditestimonikan kepada teman kita, saudara kita, siapapun itu, dalam bentuk media tadi itu Bapak Ibu. Jadi video tourism itu seperti bisa dipahami alurnya nih. Jadi Bapak Ibu harus seperti itu. Jadi ketika ingin buat atau promosi tentang video, jadi sudah tahu angle ataupun hal-hal yang menarik gitu, yang ketika orang itu nggak akan lupa walaupun dia simpel dan sederhana Bapak Ibu. Seperti tadi saya cerita, jadi apa sih kelebihannya dari sebuah buah, tapi itu berkesan bagi saya, sangat berkesan gitu ya. Oke, lanjut ya. Oke, setelah tadi experience, pengalaman yang baik itu pasti nanti akan menimbulkan suatu testimoni yang baik pula. Tetapi ketika pengalaman itu buruk, jelek, juga akan testimoninya atau penceritaannya juga jelek Bapak Ibu gitu ya. Saya ini akan lebih banyak cerita Bapak Ibu untuk bisa sharing. Saya ingat bahwa saya diberikan kesempatan tahun 2019 itu untuk mengikuti Tiren Living di Banyuwangi. Jadi bukan saya ingin menceritakan Tiren Living-nya, tapi saya ingin menceritakan tempat kegiatannya di mana. Jadi waktu itu di Banyuwangi, kita Tiren yang ke-18 waktu itu
kriteria salah satunya itu adalah semakin banyak yang like, semakin banyak yang menonton, itu menjadi salah satu kriteria menang gitu ya. Jadi saya nggak keterusan pikir, akhirnya saya WA kepada saudara, kepada teman, kepada kerabat, kepada siapapun yang saya kenal untuk men-like gitu ya. Nah, jadi dengan itu kita berpikir, berarti kita menggunakan media sosial itu yang mana? Itu digital platform. Kemudian setelah itu semua selesai, baru kita bisa menjelaskan
sampaikan di atas tadi. Jadi tetap semangat Bapak Ibu, saya yakin. Jadi walaupun sederhana menurut jenengan, tapi jangan pesimis bahwa yang sederhana itu belum tentu hal yang sederhana, tapi merupakan hal istimewa bagi orang lain di tempat yang berbeda. Oke, mungkin sampai di sini. Jikalau nanti ada pertanyaan, kita sambung karena bagian slide berikutnya, pembagian waktunya nanti akan bersama dengan Bu Ani Herenia. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan diteruskan oleh Bu Ani. Demikian Pak Gun. Oke, monggo Bu Ani dilanjut setelah khususnya materinya dibikin. Siap. Ya, Pak Gun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbahagia Bapak Ibu yang terhormat. Sangat senang sekali bisa berbincang, share, berbincang-bincang dengan Bapak Ibu untuk lomba Promotorism.
Ibu yang berbahagia, ini di masa pandemi ini kita memang harus betul-betul waspada, sehat, ya. Apalagi Bapak Ibu bikin lomba, ikut lomba. Saya kira lomba ini tidak ringan, juga tidak berat, ya. Tetapi jangan lupa kesehatan dijaga, selalu pakai masker, cuci tangan, ya. Terus jaga jarak. Ini penting kami ingatkan sedikit Pak Gun untuk hal ini. Maaf saya tidak pakai masker, nanti nggak kelihatan bicaranya. Nah, berikutnya
Inggris, bisa bertanya pada anak didik, lingkungan, dan lain sebagainya. Ataupun yang paling keren adalah Google. Nah, sekarang explain, isinya apa kegiatan? Bapak Ibu jangan lupa, tadi Bu Siska Clara sudah menyebutkan bahwa di platform itu disusun strategi promosi kegiatan. Nah, itu kan strategi promosi kegiatan saja. Nah, di sini kegiatan ini diisi apa? Diisi seluruh kegiatan Bapak Ibu, mulai persiapan hingga terselesaikannya pembuatan video itu. Maka dari itu Bapak Ibu membuat rencana kegiatan dulu sebelum Bapak Ibu membuat laporan kegiatan ini untuk dilaporkan. Nah, setelah itu semua kegiatan Bapak Ibu mulai awal sampai akhir pakai bukti foto dilampirkan, ya, bahwa untuk melihat apa, bahwa ini memang asli dibikin sendiri gitu. Nah, berikutnya adalah biaya per step itu berapa, ditulis Bapak Ibu, biayanya sekian. Oh, waktu kami pergi ke danau kami naik gojek, berarti gojeknya berapa, di sana pakai minumnya berapa, ditulis di dalam laporan, sehingga panitia itu tahu bahwa oh ini dilakukan demikian, terus ditulis ke bawah habisnya berapa. Nah, suatu ketika kalau lomba sudah selesai, ini Bapak Ibu berikan kepada Dinas Pariwisata atau apa untuk diperjualbelikan, Bapak Ibu tahu harganya. Ini tujuannya daripada si Amil itu seperti itu. Oke, lalu detailnya berikutnya, ini yang kedua, detail ini kolom yang kedua, detail kegiatannya begini Bapak Ibu, detail kegiatan yang pertama survei lapangan kegiatannya. Detailnya apa? Survei lapangan, mewawancarai Ibu Inem bagaimana daerah sekitar sini, atau mendatangi produk unggulan yang berada di dekat daerah sini. Nah, itu detailnya, ya, itu harus ditulis. Apakah itu menjadi sebuah kewajiban? Iya Bapak Ibu, itu menjadi sebuah kewajiban. Kami kan tadi sudah kami beritahu bahwa video kami bagus, tapi ada yang belum masuk, yaitu foto-foto kemarin. Jadi kami bikin tempat itu semuanya link YouTube-nya luar biasa. Nah, ini sekarang berikutnya adalah pelaksanaan di dalam kegiatan harus disesuaikan dengan jadwal. Apabila Bapak Ibu menjadwalkan, itu jadwalnya, karena ini waktunya sedikit ya, nanti sampai 12 Oktober itu sudah harus selesai semuanya. Berarti kan kira-kira seminggu lah waktunya untuk ke lapangan. Berarti itu sedikit sekali. Maka pelaksanaan jadwal ini Bapak Ibu padatkan. Ini disambung ini, jadwal 1, 2, 3 disambung hari apa, jadwal 3, 4 disambung hari apa. Bapak Ibu bikin program itu. Kami dulu juga bikin itu. Nah, saya kira action plan untuk sementara sudah ya. Action plan nanti jangan lupa action plan itu dilampir dengan bukti-bukti. Nah, sekarang karena kita bicara kewirausahaan, nah pasti Bapak Ibu bertanya-tanya, apa sih hubungannya kewirausahaan dengan tourism? Bapak Ibu yang terhormat, semua yang kita lakukan adalah kewirausahaan. Makanya kalau saya dengan Bu Siska pantang menyerah untuk mengatakan tidak bisa sebelum kita lakukan, karena kita lakukan dulu, baru kita mengatakan oh ternyata saya tidak bisa. Tapi kalau belum kita lakukan, kita bilang saya tidak bisa, berarti Bapak Ibu tidak mempunyai jiwa kewirausahaan. Jadi kewirausahaan itu apa? Kalau di SMK, kewirausahaan itu kan memproduk. Kalau di SMA, kewirausahaan itu adalah menjiwai, mempunyai sebuah jiwa kewirausahaan, mengeksplor dirinya. Kalau mengeksplor dirinya nggak apa-apa dong. Kalau kita di dalam pertemuan forum resmi kita mengatakan aku lo penulis, ya seperti saya tadi kan penulis ya, karena tulisan saya sudah ada di Gramedia, ada
Jadi sangat menarik yang disampaikan oleh Bu Siska Clara Pani ya. Kalau dilihat dari pembuatan video itu harus ada tujuan yang paling utama. Kemudian tidak boleh menyerah gara-gara tidak punya kamera, tidak punya kemampuan mengedit. Ya. Harus melihat tempatnya bagaimana itu potensinya untuk ditampilkan. Nah, disebutkan juga jangan membuat kalimat-kalimat puitis. Buatlah kalimat yang interaktif gitu ya, interaktif atau kreatif. Jadi kreativitas dan inovatif itu harus dimunculkan di situ. Nah, kalau menunjukkan tempat wisata itu katanya Bu Clara tadi seperti orang memandu itu ya. Kalau ke sana itu harus ditunjukkan kira-kira berapa kilometer dari kota misalnya. Kemudian kalau masuk tiketnya apa, ada nggak alat transportasi Grab atau alat transportasi umum, kemudian fasilitas yang ada apa. Nah, termasuk itu menjadi perhatian yang utama gitu. Nah, oke Bapak Ibu, ini kita beri kesempatan bagi teman-teman yang sudah mengajukan pertanyaan, maka akan saya, walaupun nanti tidak bisa semuanya tersampaikan ya, ini ada pertanyaan itu dari Purota Ayunina SMA Jambi. Tanya terkait sedikit teknis tentang logo video. Oh, berarti ini teknis. Diletakkan di sepanjang video atau di awal atau akhir saja. Monggo Bu. Oke, ini mungkin ya. Ya, jadi Bapak Ibu sudah bisa melihat bagaimana itu ada di web Bapak Ibu. Jadi logo ada Jawa Timur, ada Siamio, kemudian ada sekolah Bapak Ibu, ada GCC juga kan. Jadi apakah itu ditaruh di halaman depan atau setiap halaman? Biasanya itu nanti kan laporannya itu berbentuk word ya, sesuai dengan template-nya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak membuat lagi di folder yang mana, tapi di situ sudah ada template, dengan tinggal ngetik-ngetik saja. Jadi seperti sebenarnya tugas yang saya berikan itu kan mengacu di pertemuan 1, pertemuan 2. Jadi Bapak Ibu membuat misalkan sinopsis ya. Pertama kan Pak Gun bisa dibukakan nggak webnya Pak? Webnya cari Bu. Ini lihat diceritakan saja Bu. Ini nanti. Jadi sebenarnya saya sudah nge-share Bapak Ibu. Jadi mungkin Bapak Ibu terlalu sibuk jadi tidak membuka. Ini saya bacakan di webnya. Ini saya perlihatkan ya. Jadi ini di template. Jadi dalam pelaporan itu sudah seperti ini. Bapak Ibu tinggal download, kemudian diisi di situ Bapak Ibu. Isi yang titik-titik itu ya? Iya, benar. Jadi tidak perlu lagi Bapak Ibu buat file yang lain. Ini untuk memudahkan Bapak Ibu. Jadi di sini tertera. Jadi ada berapa bagian ini? Ada 4 bagian. Ada 4 bagian. Mungkin yang ditanyakan di videonya mungkin. Oh, di videonya. Ya. Jadi ikuti itu terus atau bagaimana? Video di video itu biasanya di awal Bapak dan akhir. Jadi di video itu biasanya kan di awal itu kan ada logonya, biasanya gitu. Preambulnya itu ya. Di awal videonya. Lalu sepanjang waktu muncul itu ya. Jadi hanya di awal saja. Sama akhir penutup. Oke, sudah terjawab sepertinya ya Bu Siska. Siska ini ada yang bertanya juga, mungkin terpengaruh dengan suasana COVID. Ini saat membuat video supaya sesuai dengan protokol kesehatan, apakah pada saat membuat video wisata itu kita harus menggunakan masker? Iya. Tapi tujuan kita membuat video ini kan untuk nanti sepanjang masa ya Bu ya? Iya. Apa harus menggunakan masker?
tourism kita. Kecuali Jadi kalau tetap isinya harus berhubungan dengan dibatasi. itu, berarti ya harus pakai protokol, Bapak. Oke. Kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan dari Pak Anang Sukro, Pak. Ya, Untuk detail produk diinfokan melalui narasi pada video atau diinfokan melalui media lain. Nah, tunggu. oke. Ini Bapak Ibu. Jadi hari ini materi kita itu tentang promosi ya. Jadi dibedakan dengan materi pembuatan videonya. Jadi tadi saya menjelaskan kita pakai narasi, pakai cerita itu adalah bagian dari suatu promosi yang kita gencarkan agar video yang sudah kita buat itu nyampe gitu. Tetapi ketika jenengan nanya apakah dalam sebuah pembuatan video tourism itu kita perlu narasi di awal boleh Bapak Ibu, misalkan perlu namanya dubbing ya, Memasuki suara. tetapi di pertemuan-pertemuan sebelumnya kan sudah kita bahas bagaimana membuat kata-kata kalimat tidak puitis, harus reality, harus apa adanya, harfiah gitu. Jadi narasi itu sesuai dengan konten yang mau ditampilkan, boleh, tapi tidak sampai menghilangkan, diceritakan detail akhirnya orang itu hilang penasarannya. Jadi seperti menarik ya, menarik itu seperti apa sih? Kalau menurut saya ketika saya tonton walaupun hanya 1 menit, 1000 kali, 1 juta kali saya tonton, nggak bosan, itu udah menarik Bapak. Jadi Terlepas dari teknisnya bagaimana. ada yang kepingin membuat video itu ingin ditunjukkan semuanya, tapi waktunya sampai 10 menit. Nah, itu tidak menarik kan? Iya benar. Jadi ya seperti tadi itu harus ikutin aturan yang ada juga. Termasuk kalimat-kalimat sederhana yang gampang ditangkap, kemudian orang itu tertarik kan, gitu ya Bu ya. Gitu. Iya. Seperti nah ini Bapak Ibu serta resensinya sudah ada, silakan langsung diklik saja, diisi ya. Kemudian ada lagi pertanyaan, mungkin ini cukup bagus. Bu Siti Zulaika, kalau kita melihat video itu kadang-kadang kan ada translate. Ini ditanyakan, apakah video yang kita kumpulkan harus ada translate bahasa Inggris? Tidak Bapak Ibu. Jadi translate-nya itu bahasa Indonesia. Ya. Karena kita wilayah Jawa Timur. Jadi kalau jenengan itu orang mana ya? Orang Tulungagung apa Ponorogo ya? Mentok, apa nama Medok Jawa. Bolehkah kita menggunakan bahasa lokal? Boleh, tapi pakai translate-nya bahasa Indonesia. Belum tentu orang yang dibangin ini ngerti. Tahu paham. Mungkin yang ditanyakan ditranslate di tulisan yang berjalan di video itu mungkin. Ya di subtitlenya kan Bapak. Jadi seperti di web itu aturannya bahasa Indonesia Bapak. Itu ya. Oke. Oke. Mungkin karena ini kepingin dipromosikan ke luar negeri sehingga ada tertulis di video itu. Boleh, misalkan gitu. boleh. Oke. Jadi jenengan ya boleh. Tapi kalau pakai ya. kan atau di videokan itu yang disampaikan kalimatnya itu harus natural, alami gitu ya. Jadi tidak dibuat. Jadi pengucapannya Pak Gun mungkin bahasa Indonesia, subtitlenya yang bahasa Inggris. Ya, oke. Kemudian ini ada Pak Lubis SMA Negeri 1 Besuki. Kalau dibilang sasaran kita ini untuk semua kalangan, bagaimana bisa memfokuskan video kita sesuai sasaran yang tepat kalau sasaran video tourism ini untuk semua kalangan? Ini bingung untuk kalangan siapa? Oke. Kita Tapi harus sasaran gitu ya. Ya, Sasaran. disamakan Bapak. Jadi di awal-awal pertemuan itu kita samakan dulu pemahaman kita tentang tourism, pariwisata. Jadi ketika kita ingin membuat suatu video pariwisata, sebuah video tourism, dapat dibayangkan siapakah yang menonton pariwisata? Apakah dibatasi umur pariwisata itu? Bukan
itu cocoknya buat siapa kan gitu ya. Tapi sasarannya ya semua. Sasarannya untuk semua. Ya, seperti yang Ibu tadi bilang, saya ingin promosikan ke luar negeri, berarti kan untuk semua kan? Iya, gitu. Baik. Tapi bayi nggak mungkin bisa nonton apa? Itu yang sangat memungkinkan bagi semua orang menonton itu kemudian tertarik ke sana kan gitu ya. Ya, itu tujuannya. Ya, makanya menjadi ekonomi kreatif video tourism itu. Ya. Oke. Bu, ini ada pertanyaan dari Ahmad Fadli Gunarso dan disebutkan dari mana. Mohon izin bertanya, apakah diperbolehkan untuk peserta yang berasal dari satu instansi yang sama untuk bergabung dalam satu tim hanya membuat satu video yang disertakan untuk lomba? Hal ini untuk berkaitan meminimalisir budget. Peserta berasal dari satu instansi yang sama untuk bergabung dalam satu tim. Nah, kalau pendaftaran sepertinya satu orang ya, Bu? Iya, Bapak. Tapi satu orang boleh untuk beberapa bidang lomba gitu. Iya, terus Itu dikerjakan tim, tapi yang daftar kan satu. iya. Tapi sertifikatnya iya, yang saya pahami waktu di launching Pak ya, seperti itu ya Pak Gun ya. Jadi kalau yang daftar dua berarti nanti karyanya juga dua. Iya. Tapi sertifikat ini ada dua ya, sertifikat workshop sama sertifikat karya gitu ya. Dua. Jadi Sertifikat workshop. kalau ternyata daftarnya dua orang, kemudian karyanya itu hanya satu orang, ya dirungi karyanya itu nanti sertifikatnya siapa gitu, kayaknya gitu. Apa gitu ya, Bu? Iya, tapi yang saya pernah dengar, kalau nggak salah ya mohon maaf, tapi itu yang saya dengar ketika launching Pak Gatot itu ngendiko gini, Bapak Ibu boleh meminta bantuan siswanya untuk membuat video tourism ini. Jika ternyata video yang Bapak Ibu buat ini menang juara 1 sampai 10 gitu ya, kita bisa memberikan list nama-nama siswa kita untuk mendapatkan sertifikat. Begitu Pak. Gitu ya. Bisa diusulkan ya. Ya, bisa diusulkan. Jadi dapat sertifikat dari Syamio gitu. Yang saya tahu waktu itu Pak Gatot ketika pembukaan itu kan. Artinya kegiatan untuk lomba ini kalau di petunjuk di web itu ketika mendaftar itu yang mendaftar adalah satu tim. Iya. Walaupun entah itu nanti pengerjaannya secara tim. Ya, tapi kalau ternyata dia nggak menang Pak ya, minta bantuan anak-anak nggak masuk 10 besar, ya tidak dapat sertifikat anak-anak itu. Baik Bu, ini ada pertanyaan lagi dari Bu Santi Herlina. Izin bertanya Bu, yang dianalisa SWOT itu produk videonya atau konten video atau objek di laporan? Nah tentu ya enggak lah. Oke. Di dalam analisa SWOT itu yang dilaporkan adalah produk daripada pembuatan. Nah, tadi tadi ada perencanaan di dalam yang dijelaskan oleh Bu Siska Clara. Jadi analisa SWOT-nya adalah analisa SWOT di dalam membuat sebuah produk. Karena kita produknya adalah promotourism, ya analisa SWOT dalam pembuatan produk promotourism. Kalau membuatnya itu nanti dijual, ya nggak apa-apa, dibuat sekalian di bawahnya. Karena itu kan tidak terbatas, bisa dikembangkan sesuai dengan ide-ide dari pembuat. Ya, jadi tentang video tourism itu yang dibuat analisa SWOT-nya kan gitu ya. Ya sudah terjawab ini. Narasumber. Di Tiongkok tidak ada kesultanan, adanya kerajaan yang berbeda-beda pada setiap dinastinya. Mungkin ini yang ditanyakan tentang heritage Adi mungkin Bu ya. Di heritage
dinasti apa, kalau Cina kan gitu. Itu contoh, terus harus dijawab apa, ya misalnya gedung, kesultanan, apa-apa gitu Pak. Tadi sudah saya sebutkan tadi. Pak. Ini mungkin bingung. Ini ada pertanyaan lagi tentang SWOT. Analisa SWOT itu untuk lombanya atau tentang lokasi wisata yang kita buat. Sepertinya Ibu tadi sudah menjawab. Produk Pak. Produk Video. Jadi lokasi wisata mau dianalisis SWOT sekalian, Bu. Ya bagus. Nanti dikasihkan ke Dinas Perhubungan. Wisata. Ini lagi ada pertanyaan, apakah logo ditampilkan tadi sama? Sudah terjawab tadi, Bu. Mohon izin bertanya tentang bahasa produksi. Ini dari Bu Rika Puji. Bahasa produksi yang menarik itu bagaimana gitu? Nah, ini pertanyaan bahasa yang menarik. Kalau tadi dijelaskan kan yang menarik itu tidak puitis ya Bu, yang ini ya. Tapi yang natural, alis, yang tidak dibuat-buat, tapi memang itu tujuannya untuk memperkenalkan wisata, mungkin seperti itu. Monggo Bu. Laras Pak Gun, jadi Pak Gun sudah menjelaskan. Jadi Pak Gun ini juga super orangnya ya. Jadi kayaknya mengetahui benar tentang jadi memang iya, jadi saya lihat dari penjelasannya itu sudah mengenal semuanya Pak. Jadi bahasa jadi bahasa produksi itu memang seperti tadi, jadi harfiah, jadi tidak boleh puitis. Jadi misalkan contohnya gini, ketika kita ingin menampilkan senja yang indah, tidak boleh Bapak Ibu di sore hari matahari mulai apa itu seperti itu, jadi apa adanya, bahasanya mengalir. jadi bukan seperti puitis, bukan seperti saja, bukan. Jadi bahasa produk itu bahasa yang apa adanya. Jadi ketika ingin menampilkan sesuatu hal, ya apa adanya itu. Ya, demikian. Jadi yang penting itu harus ada kreativitas kita, kemudian ada apa namanya interaktif yang bisa membuat itu orang tertarik. Jadi bagaimana bahasa, bukan ahli orang-orang bahasa, bisa. Nanti ketika Bapak Ibu berkali-kali nonton video yang Bapak Ibu buat, bahasa itu tidak mengalir sendiri. Insya Allah, coba dilakukan. Ya, itu perlu dilakukan ini Bu ya. Iya. Ini ada pertanyaan dari Bu Santi Erlina. Izin bertanya, untuk action plan jadwal dimulai sejak kegiatan workshop atau kegiatan pembuatan video saja? Pembuatan video. Pembuatan video. Kan ada kegiatan, kan sebelum membuat video kan ada step-stepnya Pak. Dalam membuat itu apa saja kegiatan awal. Jadi dalam pembuatan, bukan workshop. Nah, bukan workshop ya. Terserah dia memulainya apa. Saat akan dikumpulkan itu tidak boleh terlambat 1 menit pun. 1 menit pun. Seperti contohnya waktu lampunya mati sampai 6 jam. Akhirnya kalah Pak. Meskipun videonya bagus. Bagus menang nanti. Bukan takdir untuk menang. Artinya jadwal tadi tidak ada hubungannya dengan workshop atau ya jadwal videonya gitu. Ini ada lagi pertanyaan, bolehkah membuat video ini tidak hanya di satu spot atau di satu tempat? Boleh, sangat diperbolehkan. Jadi seperti video yang kita buat baru ya, kita banyak tempat sembilan, tapi dalam satu daerah. Di satu daerah dengan satu buah video. Boleh. Dalam waktunya 5 menit. Iya. Hasilnya berapa? Ini, yang ini.
Siska tapi tidak ditulis. Ini ada Pak Sukron. Saya Sukron Makmun dari SMK Brawijaya Batu. Mau bertanya, mohon kirimkan kembali storyboard PDF-nya yang harus. Oh ini teknis ini Bu, nanti aja saya jawab. Sebenarnya sudah saya share Pak di Telegram cara membuat storyboard. Sudah semua kayaknya. Yang nanti diulang lagi mungkin di cerita sana ya Bu ya. Nanti ini ada pertanyaan lagi Pak, saya Digdaya dari SMA Negeri 1 Kandangan. Bertanya, satu, untuk editing dengan software free akan keluar watermark aplikasinya, apakah itu boleh? Kemudian yang kedua, wawancara dengan narasumber apakah diharuskan? Tidak harus. Ini saya jawab yang lain. Jadi wawancara narasumber itu nggak harus Pak. Jadi kembali lagi ke ide gagasannya juga. Kemudian tentang editing itu orang-orang SMK juga lebih ahli ya Pak ya. Bisa pakai apa? Kita pakai teknik apapun boleh. Tidak ada aturan dalam web itu harus edit menggunakan program apa enggak ada. Nah, jadi tidak ada software untuk editing itu tidak ditanyakan sama sekali ya. Tidak. Karena kalau sudah menjadi video kan nggak kelihatan itu dibuat dari apa. Dibuat dari apa? Yang penting menarik dan bagus ditonton. Bu, ini ada pertanyaan terkait jumlah like and unlike serta jumlah viewer di YouTube pada video nanti. Seberapa besar menentukan penilaian? Khususnya juri ya Bu. Iya. Jadi bagus ya, kayaknya di web juga tidak ada salah satu kriteria semakin like banyaknya like tidak. Tapi saya ingin dikatakan tadi karena ini video tourism, karena dia tourism berarti semakin banyaknya yang menonton itu merupakan kesuksesan untuk kita gitu loh Pak. Sesuatu kesuksesan Daya tarik. Iya. untuk lomba itu bukan ya? Lomba. Kalau lomba itu kan barusan dibuat baru ini, jadi belum sampai ke pemirsa, jadi itu tidak menjadi penilaian mungkin ya. Gitu. Kemudian ada lagi waktunya masih nutup nggak? Ternyata sudah terlalu panjang Bu kita mengamati pertanyaan teman-teman, bisa menjawabnya sangat menarik sepertinya ya. Tapi mohon maaf karena kita di panitia juga dibatasi waktu, maka Bapak Ibu peserta kami mohon maaf yang sebesar-besarnya bila tidak bisa semua pertanyaan bisa terjawab. Terus kami mungkin Bu Siska atau Bu Ani sedikit menyapa teman-teman. Bapak Ibu tetap semangat ya. Jadi jangan patah menyerah. Apapun bisa selama di situ ada kemauan. Ayo kita kedaskan Jatim melalui pembuatan video tourism di daerah kita. Semangat Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu kita berliterasi, dongkrak Jatim untuk mendunia, sehingga Jawa Timur kita, Jawa Timur tercinta ini mempunyai banyak sekali ikon-ikon literasi. Ini adalah bagian literasi Bapak Ibu. Tidak ada kata tidak bisa apabila kita kerjakan. Semangat. Setiap semangat pasti bisa. Ya. Nah, ini nanti harapannya hampir di semua kota kabupaten di Jawa Timur ini kalau masing-masing membuat video, nanti turisme untuk berbagai tempat akan semakin banyak gitu ya. Terima kasih Bu Siska dan Bu Ani atas partisipasinya menyampaikan materi ini kepada kawan-kawan, dan kami selaku pembawa acara sekaligus di sini mohon maaf apabila ada kekurangan dari kami. Kami juga mohon maaf. Sama-sama. Terima kasih. Kita akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Bermanfaat bagi kita semua. Pak Dwi.
Closing saya terima kasih untuk seluruh peserta yang telah berpartisipasi di dalam kegiatan ini. Tapi kami mohon untuk mengimbau agar kegiatan ini menjadi sempurna. Kami berharap semua partisipan ini mengumpulkan atau minimal ikut mengumpulkan tugas akhir, sehingga tidak hanya sekedar mengikuti workshop, tapi kita mencoba apapun hasilnya. Menang kalah itu adalah nomor sekian. Yang penting kita bisa berpartisipasi dan menjadi inspirator bagi yang lain. Jadi nanti kita tahu kekurangan kita, sehingga terus Jawa Timur menjadi semboyan menjadi cerdas. Ini bisa segera terwujud. Sekali lagi untuk semua partisipan bisa mengumpulkan tugas akhir, jadi tidak berhenti dalam workshop seperti ini. Itu buat kami selaku panitia, sehingga kegiatan ini menjadi sempurna sampai bisa memperoleh pemenang yang memang layak jadi pemenang. Saya kira itu, terima kasih. Monggo ditutup Pak Gun. Saya terima kasih. Salam.